warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Okay, before we start our lesson, let we pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Seluruh makhluk hidup perlu untuk bernafas. Manusia, tumbuhan, termasuk hewan. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, ternyata hewan tidak semuanya hidup di daratan. Ada beberapa hidup di air saja, ada yang bisa hidup di air dan di daratan. Nah, berdasarkan gambar ini, let me identification their live. Nah, kalau elang hidup di daratan, kemudian ada kata hidup di air dan daratan. Kemudian ada cacing hidup di daratan, spesifiknya di tanah. Kemudian ada belalang hidup di daratan juga. Dan terakhir ada ikan. Nah, of course, ikan hidup di air. Nah, hewan memiliki habitat yang berbeda, bukan? Nah, di habitat yang berbeda, apakah organ pernafasan semua hewan sama? Untuk tahu lebih lanjut mengenai pernafasan pada hewan, let we learn about sistem pernafasan pada hewan dengan tujuan pembelajaran yaitu Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, di bagian sini ada macam-macam hewan. Bisa disebutkan? Ya, ada ikan atau fishes, kemudian ada burung atau aves, kemudian ada cacing tanah atau cacing tanah tetap, kemudian ada belalang, kemudian ada buaya, dan terakhir ada kata. Nah, di bagian sini apa? Ya, karena Nandami sudah membaca ada paru-paru, berarti bagian sebelah sini adalah organ pernafasan pada hewan di samping. Ada paru-paru, ada kulit, ada paru-paru dan kulit, dan terakhir ada paru-paru. Nah, di sini Miss tidak menyebutkan contoh dari mamalia atau mamalia, hewan mamalianya, karena manusia itu termasuk mamalia. Jadi, semua mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Good sekali. Nah, sekarang ayo kita cocokkan bagian hewan dan organ pernafasan pada hewan di samping. Jadi, mamalia, kemudian burung atau aves, kemudian reptil bernafas menggunakan paru-paru. Selanjutnya ada ikan bernafas menggunakan insang. Kecuali mamalia air. Mamalia air bernafas menggunakan paru-paru. Selanjutnya hewan tingkat rendah seperti cacing. Cacing bernafas menggunakan kulitnya, dan insekta seperti belalang bernafas menggunakan trakea. Nah, hewan yang bisa hidup di darat dan di air memiliki organ pernapasan paru-paru. Nah, ketika di air menggunakan kulitnya. Ternyata hewan memiliki berbagai macam organ pernapasan. Bagaimanakah proses pernapasan pada hewan? Ayo kita cari tahu. Sekarang Miss akan
akan contohkan bagaimana pernafasan pada ikan atau fishes. Ikan merupakan makhluk hidup yang hidup di air. Ikan mendapatkan oksigen dari air sekitarnya. Ikan memiliki organ pernafasan berupa insang. Insang merupakan tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Awalnya, air akan masuk melalui mulut ikan. Kemudian, air akan melewati insang. Pada insang terdapat pembuluh darah. Jadi, oksigen akan diangkut melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Kemudian tubuh ikan menghasilkan karbon dioksida dan dikeluarkan melalui insang. Berikut hewan lainnya yang memiliki organ pernapasan berupa insang. Nah, untuk hewan lainnya silakan Ananda kerjakan berdasarkan kelompok yang telah diberikan. Oke kelas, thank you for your attention. I think enough for today. If you have a question, you can ask to me. And before end this video, kafaratul majelis please. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.